Kenapa teman-teman datang ke sini? Kenapa sih? Apa sih pentingnya teman-teman isu untuk menjadi unit manager? Apa sih pentingnya? Apa pentingnya untuk menjadi seorang unit manager? Terlepas dari kompensasi semua, income, apa pentingnya untuk menjadi seorang unit manager? Apa kira-kira? Langkah pertama menjadi AM. Langkah pertama untuk menjadi agency manager, apalagi kira-kira? Apa pentingnya buat teman-teman isu untuk menjadi seorang unit manager, apalagi kira-kira? Bangga sukses orang lain. Kenapa? Membantu sukses orang lain. Membantu sukses orang lain, apalagi kira-kira? Bangga. Tangga ular tangga maksudnya Pak gitu? Oh bangga, terus apalagi kira-kira? Pembuktian. Hah? Pembuktian. Pembuktian, apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Kepercayaan diri, apalagi? Hah? Modal, terus apa lagi? Bisnis, oke. Teman-teman kan kemarin sebelum sesi ini teman-teman udah tanya sama Pak Teddy. Dream seorang join di bisnis ini untuk mendapatkan income 100 juta, benar nggak? Posisi unit manager itu mendekatkan teman-teman ke arah dreamnya teman-teman. Seorang unit manager semakin dekat untuk menjadi agency manager dan dengan kata lain semakin dekat untuk mendapatkan income 100 juta per bulan. Ya, jadi di bisnis ini sebenarnya ya, mungkin saya akan ngomong satu titik aja. Tadi saya sebelum masuk dalam ruangan ini, saya ada oret-oretan ya. Di bisnis ini teman-teman kan punya dream ya. Setelah punya dream, teman-teman punya media. Kemudian setelah media, teman-teman harus action. Dream teman-teman udah punya. Teman-teman pasti pasti memiliki impian bagaimana caranya bisa dapat income 100 juta per bulan. Teman-teman sudah punya dream bagaimana besok bisa jadi agency manager. Itu boleh lupakan ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah ada keep di otaknya teman-teman. Kemudian media juga lupakan. Kenapa? Karena media teman-teman udah tepat. Orang bisa jadi punya impian bagus, tapi medianya nggak bagus, nggak bisa dicapai ya. Tapi teman-teman hari ini dan saya join di bisnis yang benar, join dengan media yang benar. Nah, yang paling penting adalah teman-teman memiliki action. Ini kan teman-teman udah ngisi form untuk menjadi unit manager tahun depan ya. Artinya teman-teman direkomendasi oleh leader teman-teman untuk masuk ke sesi ini menjadi associate unit manager. Ada banyak yang kita lakukan pada saat kita mau join di bisnis ini. Yang paling pertama adalah teman-teman ngerti dulu bisnis ini. Ya. Bisnis ini kan ada orang yang berhasil ya, ada orang yang biasa, kemudian ada juga orang yang gagal. Banyak orang yang gagal di bisnis ini. Terus aja. Banyak juga yang berhasil. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dengan produk sama, kemampuan sama, perusahaan sama, tapi kenapa hasil akhirnya berbeda gitu ya? Kenapa hasil akhirnya berbeda? Ya, mungkin actionnya beda. Actionnya beda. Ya, jadi teman-teman hari ini pagi hari ini sudah action untuk mengetahui lebih lanjut ada apa di balik bisnis ini. Ya, dengan datang ke sini ikut sesi associate unit manager meeting, menurut saya itu sebuah action yang sangat luar biasa dan teman-teman akan mendapatkan banyak hal setelah ikut sesi ini. Oke. Yang paling penting adalah teman-teman mengerti tentang bisnis ini. Bisnis ini mau diapakan, ya? Kalau teman-teman ngerti, ya, teman-teman akan nggak capek untuk memulai bisnis ini. Kan banyak orang di bisnis ini 3 tahun, 4 tahun baru jadi unit manager. 3 tahun atau 4 tahun atau 7 tahun baru menduduki posisi unit manager, SUM atau AM. Sebenarnya hal itu tidak rekomend sama Prudential. Kenapa? Menurut career path Prudential, kita hanya butuh 4 tahun aja untuk menjadi seorang agency manager. Hanya 4 tahun aja untuk mendapatkan income 100 juta per bulan. Oke, kita sepakat dulu untuk membangun sebuah bisnis, teman-teman mesti capek, benar nggak? 100 juta itu besar nggak sih? Income 100 juta per bulan itu besar nggak? Untuk mendapatkan 100 juta itu kira-kira gampang nggak kira-kira? Nggak gampang ya, semua orang kepingin dapat income 100 juta, tapi pada akhirnya nggak semua orang bisa dapatkan income 100 juta. Artinya bukan sesuatu yang gampang ya, tapi bukan berarti sesuatu yang nggak bisa dicapai. Teman-teman bisa lakukan, teman-teman bisa dapatkan. Ya. Yang pertama adalah bangun teman-teman punya mindset yang besar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar, teman-teman mesti memiliki pikiran yang besar. Ya. Jadi bangun mindset yang besar di bisnis ini. Yang pertama adalah bangun mindset yang besar dalam bisnis ini. Kenapa banyak orang di bisnis ini tujuannya masuk dalam bisnis itu sudah salah? Kenapa saya bilang salah? Kalau ditanya, menurutmu income 10 juta banyak nggak? Banyak. Ya bisa jadi banyak gitu ya. Tapi kalau udah masuk dalam bisnis ini income segitu nggak banyak.
Bisa jadi kalau orang jawab tetap banyak income segitu, bisa jadi dia stuck di bisnis ini. Ya, bisa jadi dia stuck di bisnis ini. Banyak orang yang puas di bisnis ini dengan income 10-20 juta. Itu problemnya kita, itu problemnya Prudential, itu problemnya para leader. Ya. Kita di bisnis ini sangat memungkinkan untuk bisa lebih dapat dari 100 juta. Sangat memungkinkan. Yang penting teman-teman siap capek di tahun pertama dan tahun kedua. Ya. Ini teman-teman boleh catat ini ya. Teman-teman yang paling penting adalah siap capek tahun pertama dan kedua. Tahun pertama apa yang teman-teman harus lakukan selain selling? Kalau selling itu, saya nggak usah ngomong bagaimana caranya selling ya. Selling itu udah pasti teman-teman harus di tangan teman-teman. Selling itu sudah sesuatu yang absolutely teman-teman harus punya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapat income 100 juta, nggak memiliki kemampuan selling yang bagus, ya nggak mungkin bisa dapat 100 juta. Jadi teman-teman mulai sekarang belajar dengan kemampuan selling yang tinggi. Ya, belajar bagaimana cara jualan dengan benar. Belajar bagaimana cara jualan dengan baik. Atau siapa? Tadi telat kok Bapak itu barang sama saya dari belakang. Oke, ya jadi yang pertama adalah teman-teman selling yang kencang, sekencang mungkin deh. Minimum bisa startup, ya minimum bisa startup. Kalau teman-teman bisa startup untuk mendapatkan income 100 juta itu jauh lebih gampang, jauh lebih gampang. Saya startup tahun pertama door to door kita bisa lakukan, ya. Jadi tahun pertama kalau teman-teman bisa startup itu udah langkah awal untuk teman-teman bisa dapatkan income 100 juta per bulan. Minimum sampai dengan bulan Mei, ya. Sampai dengan bulan Mei teman-teman harus API 180 juta dapat Bali. Sampai dengan bulan Maret 120 juta dapat Lombok. Siapa dalam ruangan ini yang sudah mencapai 120 juta sampai hari ini? Boleh angkat tangan. Tanpa bonus ya Pak. Nggak usah hitung bonus, 120 juta API murni. Angkat tangan ayo. 1, 2. Ayo mana? Ada lagi nggak? 3. Kok disuruh angkat tangan aja susah, ya? Posisi ingin menduduki posisi agency manager, teman-teman harus memiliki mindset yang besar, ya. Suruh angkat tangan aja susah. Ayo angkat tangan. Mana yang sudah mencapai EPS 120 juta sampai hari ini? 1, 2, 3, 4 tadi belakang, 5. Tepuk tangan buat 5 orang ini. Saya boleh pastikan ya, yang tadi tunjuk tangan 5 orang untuk kalau di posisi unit manager aja itu udah sesuatu yang pasti. Ya, itu udah pasti. Jadi mungkin hari ini saya akan ngomong 2 tahun pertama aja. Nanti kan tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, saya yakin teman-teman juga makin lama makin pintar dan pasti di tahun-tahun tersebut teman-teman juga udah banyak masukan, udah banyak ikut sesi seminar dan lain sebagainya. Yang paling penting kita berbicara hari ini tahun pertama sama tahun kedua aja, ya. Jadi tahun pertama yang paling penting adalah teman ngerti di sini, ya. Yang kedua selling yang kencang. Startup itu sesuatu yang teman-teman benar-benar harus kejar tahun ini. Selain isu Paris ya, kalau isu Paris sudah sangat indah, sangat romantis, kemudian sangat bergengsi, tapi lebih dari itu teman-teman untuk membangun bisnis ini butuh income yang besar. Nah startup itu income-nya 14,5 juta per bulan. Kalau teman-teman udah income 14 juta per bulan, secara psikologis ya, secara psikologis, saya yakin teman-teman bisa merekrut orang dari level manapun. Manager teman-teman bisa rekrut, kemudian supervisor teman-teman bisa rekrut, orang multi level teman-teman bisa rekrut. Jadi bayangkan teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan income 14,5 juta per bulan, itu secara psikologis tingkat kepedean teman-teman itu udah sangat tinggi sekali. Siapa yang siap startup? Boleh angkat tangan. Siapa yang siap startup? Angkat 2 tangan. Oke, terima kasih. Tapi untuk mendapatkan startup, teman-teman harus pakai uang muka, ya. Ya ini uang mukanya. Kalau teman-teman mau mencapai unit manager, mau mencapai startup, teman-teman harus cicil mulai dari awal bulan, mulai dari awal tahun. Biar langkahnya nggak terlalu berat. Kenapa? Segala industri, segala bisnis ditentukan oleh yang namanya tren. Saya dulu di farmasi ya. Kalau 3 bulan pertama tren udah nggak bagus, 4-12 bulan terakhir itu udah nggak bagus. Ya, jadi bersyukurlah buat teman-teman yang sudah benar melakukan bisnis ini mulai Januari sampai dengan Maret at least.
Kalau teman-teman udah benar melakukan itu dan tadi 5 orang tadi mencapai itu kalau nggak mencapai unit manager Tuhan pun marah gitu ya. Ya berarti kan malas kan? Masa udah di level itu nggak mencapai unit manager? Jadi yang namanya tren itu penting teman-teman. Kalau teman-teman udah benar melakukan 3 bulan, 6 bulan, untuk 12 bulannya, kasarnya, teman-teman tutup mata pun, saya yakin itu udah running well. Saya yakin sudah jalan, ya. Jadi 3 bulan, 6 bulan pertama itu sangat menentukan. Jadi kasih uang muka. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau beli rumah ya, teman-teman kalau mau beli rumah nyicil, bagaimana supaya enteng cicilannya? Teman-teman harus kasih uang muka gede, benar nggak? Harus kasih uang mukanya besar. Kalau teman-teman kasih uang mukanya sedikit itu setengah mati loh. Jadi kalau unit manager tahun depan misalnya 2011 promosi sebagai unit manager hanya API pribadi 150 juta aja itu setengah mati loh besoknya. Bukan berarti dia nggak bisa mencapai unit SQM, bisa, cuman setengah mati, ya. Bisa diperagakan Pak, orang setengah mati itu gimana? Pak Ali ini serius sekali melihat saya ngomong setengah mati gitu. Ya benar, orang kalau dengan hanya API ngepas aja 150 juta promosi unit manager, benar dia promosi, tapi langkahnya untuk mencapai SQM itu setengah mati. Dan banyak orang yang promosi unit manager tahun depannya nggak bisa promosi SUM. Kenapa? Karena ya tadi bebannya terlalu berat, ya bebannya terlalu berat. 150 juta, income 5 juta per bulan, benar nggak? Ya, sama bonus mungkin sekitar 7 juta deh. Ya 5 juta per bulan. Kemudian ketika dia promosi unit manager, ya kan income cuma segitu aja kan. Kemudian dia melakukan atau membuat organisasi dan membentuk organisasi itu butuh income yang gede, benar nggak? Membutuhkan income yang gede, yang paling cepat apa? Jualan, benar nggak? Lama-lama fokusnya pecah. Jadi tahun kedua masih banyak unit manager itu yang berpikir saya ini jualan apa rekrut, itu yang saya latih nanti. Jadi teman-teman mesti antisipasi mulai dari sekarang. Cara mengantisipasinya adalah tahun ini teman-teman make sure teman-teman benar-benar bisa startup. Ya, caranya pakai uang muka sampai dengan bulan 6 180 juta. Bulan 6 berikutnya 180 juta lagi. Ya. Startup. Nah, kalau udah startup income gede. Kalau income gede, selain kita menang secara moral, kita rekrut orang, kita bisa startup, kita juga bisa suruh orang startup. Income juga gede. Income 14 juta. Kita mau rekrut siapa aja bisa. Bulan berikutnya datang lagi income 14 juta, bulan berikutnya datang lagi income 14 juta. Ya, jadi membentuk organisasi itu sama dengan teman-teman membangun sebuah building. Coba kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman lewat jalan Panglima Sudirman, teman-teman lihat tiba-tiba ada satu building yang kita nggak tahu kapan dibangun ya, tiba-tiba udah tinggi sekali gitu. Kalau teman-teman lihat di daerah mana tuh, di depan Delta Plaza ya, Triliun. Enggak, saya cerita aja Pak. Saya cerita aja. Kebetulan untuk satu building saya tahu historisnya ya, Dulu beberapa bulan yang lalu saya lewat sana, itu nggak kelihatan sama sekali ada pembangunan apa enggak. Saya juga secara pribadi worry juga, ini jadi apa enggak nih apartemen, ya. Tapi setelah beberapa bulan kemudian saya lewat sana, nggak tahunya sudah ada 20 lantai. Kenapa? Saya tanya sama marketingnya, kok tiba-tiba langsung 20 lantai, gimana caranya? Dia bilang, membangun sebuah building yang paling capek adalah ketika orang membangun fondasi. Itu setengah mati capeknya. Sama, teman-teman juga membangun bisnis prudensial yang paling capek itu tahun pertama, tahun kedua. Jadi kalau teman-teman mau dapat income 100 juta per bulan, mau nggak bayar harga tahun pertama, tahun kedua? Mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau nggak? Ini nggak 100 juta, ini 200 juta per bulan, teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua. Yang tahun pertama teman-teman lakukan harus startup, selling. Gimana caranya teman-teman harus bisa startup, ya. Setelah teman-teman melakukan selling dengan benar ya, di tahun yang sama teman-teman juga wajib yang namanya rekrut. Saya nggak tahu bagaimana caranya membahasakan ya antara skala prioritas antara selling dengan rekrut. Tapi yang jelas memang harus dilakukan, ya. Tapi yang jelas teman-teman memang harus kedua-duanya teman-teman memiliki kemampuan yang sama. Tapi kalau baiknya kalau teman-teman melakukan recruiting ya, kita sebagai agen, teman-teman menang satu langkah. Kenapa? Karena teman-teman punya leaders. Teman-teman bisa titip leader, bisa titip kelas, bisa titip engkongnya ya. Saya rasa teman-teman bisa lakukan itu.
nanti teman-teman terima matangan. Orang yang teman-teman rekrut masih mentah, ketika teman-teman masukin dalam kelas, masukin dalam akademi di kantor tersebut, masukin ke sesi leader, teman-teman nantinya akan udah terima matangan. Masa sih simpel itu ya, memang bisnis ini simpel kayak gitu. Masalahnya cuma satu. Kadang-kadang kita cuma tidak melakukan aja. Kita tidak melakukan. Ya. Kita rekrut kadang-kadang masih tetap aja dengan sikap kebapaan kita atau dengan sikap keibuan kita tetap dampingin agent ini kemana-mana sehingga agent ini tidak bisa mandiri. Jadi teman-teman juga sekarang mesti pandai melihat potensi agent. Ketika dia memang teman-teman harusnya bisa lepaskan dia. Jangan fungkung di dalam ketiaknya kita ya. Lepaskan dia, cepat dia mandiri, bikin dia cepat mandiri. Kalau dia cepat mandiri, dia cepat pintar. Ya, membangun bisnis yang paling capek adalah tahun pertama sama tahun kedua. Luar biasa. Saya 3 tahun membangun, boleh bilang saya 3 tahun membangun fondasi. Setengah mati capeknya, tapi income-nya nggak besar. Jadi 3 tahun membangun fondasi, tapi income-nya nggak besar. Mulai tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan tahun berikutnya kerjanya makin lama makin enteng, teman-teman. Kerjanya makin lama makin enteng. Tapi aneh ya, income-nya makin lama makin tinggi. Dulu kerja keras, 3 tahun pertama income-nya nggak bisa ngalahin sekarang yang kerjanya sangat gampang, kerjanya sangat enteng. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya hobi, teman-teman bisa lakukan hobi itu kapan aja. Teman-teman bisa lakukan hobi itu kapan aja. Kalau teman-teman hobi mancing, yang tadinya dulu mungkin mancing cuma seminggu sekali, teman-teman bisa lakukan setiap hari. Iya. Teman-teman yang tadi hobi main golok gitu Pak ya, yang tadi bisa dilakukan sebulan sekali, itu pun juga banyak telepon ya, teman-teman bisa lakukan setiap hari. Saya dengar juga orang main golok itu bisa candu ya. Ya. Golok sama golok gitu Pak. Sekarang bisa main golok. Golok sama golok gitu ya. Jadi yang paling capek, jadi sadarin di sisi ini teman-teman, menuntut teman-teman menguras tenaga tahun pertama, tahun kedua ya. Saya sering sekali cerita ini ya, dan saya pernah bosan untuk cerita ini untuk membuat teman-teman realize ya. Kalau teman-teman mau dapat income yang besar ya, mau dapat hasil yang besar, teman-teman kerja sedikit. Kalau teman-teman mau dapat hasil yang besar, teman-teman juga mesti kerja besar. Ketika teman-teman mau dapat hasil lebih besar lagi, teman-teman harus kerjanya lebih berat. Ya ini cara kerja konvensional. Tenaga yang kita keluarkan equal dengan hasil yang kita dapat. Tetapi kalau teman-teman masuk dalam bisnis ini, luar biasa ya. Bisnis ini bisa seperti ini. Teman-teman join tahun pertama, tahun kedua, hasilnya kayak gini, tapi kerjanya berat. Kelihatan nggak yang di belakang? Enggak ya? Ini kelihatan nggak? Tapi yang dilakukan di bisnis ini teman-teman persis begini. Ketika teman-teman mau dapatkan hasil yang sedikit, teman-teman perlu kerja berat. Kerjanya berat sekali loh, ya kerjanya berat sekali. Nanti saya akan cerita apa sih beratnya tahun pertama, apa sih kompensasi dari lakukan kerja berat ya. Tapi lama-lama teman-teman dapat hasil yang besar, kerjanya makin lama makin enteng. Nah yang berat ini teman-teman ya, ini tahun pertama sama tahun kedua. Bayangkan teman-teman, selain teman-teman harus cepat beradaptasi dengan bisnis ini, cepat belajar, cepat melakukan action, cepat cari 388 juta untuk startup, tapi teman-teman juga dituntut merekrut dengan kerjaan yang sangat tidak gampang, dengan kompensasi yang sangat kecil 3%. Benar nggak? Buat agen baru, jualan itu nggak gampang, ya. Tapi harus bisa, dan memang bisa nyatanya, dan memang semua orang bisa. Tapi di tahun yang sama, teman-teman juga melakukan recruiting dengan kompensasi kecil 3%. Tadi Pak Teddy bilang kalau kita jualan komisi berapa teman? 30 plus bonus 12 ya, 42%. Compare dengan 3%, kebanyakan orang pasti lihat yang namanya di 42%. Jadi bisnis ini memang ada jangka pendek, jangka panjang teman-teman. Kalau teman-teman baru orientasi jangka pendek, teman-teman pasti tutup yang 3%. Pasti teman-teman fokusnya yang 42%. Tapi kalau teman-teman memikirkan jangka panjang, teman-teman harus fokus juga dengan yang 3%. Fokus juga yang 3%. Kenapa? Karena 3% ini berorientasi ke jangka panjang.
Rekrut orang itu berorientasi jangka panjang. Rekrut orang ini berorientasi kepada organisasi. Lalu penting mana jangka pendek sama jangka panjang? Penting mana jangka pendek sama jangka panjang? Oke, saya klarifikasi ya. Kebanyakan orang di bisnis ini pasti mengatakan penting, sangat penting jangka panjang. Saya sorry sebelumnya ya, jangka pendek juga penting loh. Kebanyakan ada banyak ya, ada banyak case ini ya. Ada banyak case di Surabaya, saya kenal betul orangnya ya. Dia ketika pertama kali jadi agen, nggak fokusnya jualan, fokusnya hanya rekrut. Fokusnya hanya rekrut. Sehingga apa yang terjadi? Income-nya nggak besar. Dengan income-nya nggak besar, dia nggak punya sumber dana untuk melakukan recruiting dengan benar. Jadi cuma jumlah orangnya yang banyak, tapi nggak ada yang jadi. Nggak ada bukti. Benar nggak? Jadi agent seperti ini, dia hanya berpikir untuk jangka panjang. Saya katakan, buat agent, jangka pendek sama jangka panjang sama pentingnya. Makanya saya bilang kenapa berat menjadi seorang agen. Karena dia di tahun pertama, di saat dia tidak terlalu pintar, tidak terlalu expert di bidang ini, dia harus mengerjakan dua hal yang sama-sama berat. Rekrut dan jualan, rekrut dan jualan. Tapi teman-teman punya leader ya, teman-teman punya organisasi, teman-teman bisa berkolaborasi dengan mereka. Ya, jadi kejar startup, kejar unit manager, itu baru jempolan. Kalau teman-teman udah dapat dua itu, untuk menjadi agency manager sangat tidak susah, sangat tidak susah. Saya berada di level ini, saya merasa tidak susah. Lebih susah ketika saya pertama kali tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu lebih susah. Tapi untuk menjadi agency manager sampai buka kantor, nggak susah, serius nggak susah. Ya, nggak susah. Jadi capeknya hanya tahun pertama, tahun kedua. Oke. Merekrut kan nggak gampang, cuma dapat 3%, jualan dapat 42%, ya. Jadi kalau misalnya kita based on BOP ya, berdasarkan BOP yang teman-teman ikuti pertama kali join, ya, berdasarkan BOP teman-teman kan diajak bisnis, benar nggak? Nah kalau ngomongin bisnis, teman-teman nggak bisa lakukan sendiri. Yang namanya definisi bisnis itu teman-teman mendapatkan income dengan atau tanpa keterlibatan kita dari orang lain. Harus lebih besar daripada orang lain, baru itu disebut dengan bisnis. Kalau kita terlalu dominan dapat income yang dibandingkan organisasi kita, enggak, itu namanya bukan bisnis. Ya itu namanya bukan bisnis. Kenapa? Karena kantong kita sangat tergantung dengan action kita. Ya, makanya lakukan bisnis ini dengan benar di tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama, tahun kedua. Oke, tahun pertama udah lewat. Tahun kedua, ketika teman-teman semua yang dalam ruangan ini semuanya promosi sebagai unit manager, ya. Semua yang dalam ruangan ini kondisikan teman-teman, bayangkan teman-teman posisi sebagai seorang unit manager. Saya nggak tahu apa yang teman-teman lakukan, tapi yang jelas teman-teman tidak boleh lakukan satu hal ini. Tidak boleh teman-teman lakukan satu hal ini, yaitu teman-teman ragu antara jualan sama rekrut. Itu sangat nggak boleh. Ya, jadi benar-benar teman-teman harus bunuh satu pemikiran antara rekrut sama jualan. Itu teman-teman nggak boleh lagi ada di otak teman-teman. Kenapa? Kalau berdasarkan BOP-nya kita, kan BOP kita tuh rekomen 4 tahun income 1 juta dan terbukti ya. Di tahun kedua, teman-teman jangan pernah buang yang namanya teman-teman punya senjata jualan. Teman-teman tahun pertama tadi kan startup, benar nggak? Artinya teman-teman punya kemampuan yang jual yang sangat luar biasa, benar nggak? Nah, kebanyakan unit manager mati di tahun kedua, dia nggak bisa promosi SUM karena dia tiba-tiba membuang dia punya kemampuan jual. Tiba-tiba dia punya pemikiran bahwa yang namanya manager, ya, yang namanya leader, berakhirlah bisnis saya di sini. Berakhirlah di sini saya untuk door to door. Berakhirlah di sini saya untuk datangin calon nasabah. Saya hanya duduk di meja dan meng-coaching agent. Mati kalau unit manager kayak gitu. Benar, dalam sejarah Prudential di Surabaya ya, di Surabaya tidak ada direct yang bisa mencapai 5 miliar, nggak ada. Posisi unit manager yang bisa mencapai 5 miliar itu nggak ada. Saya sanksi jangan-jangan unit manager yang bisa mencapai angka 2 miliar juga nggak ada. Artinya nggak gampang, benar nggak? Unit manager bisa direct 2 miliar itu nggak gampang. Coba sekarang kita hitung ya. Kalau dia punya direct 2 miliar, berapa dia punya income? 1 miliar, income-nya cuma 5 juta per bulan loh. Kan cuma 6% aja, benar nggak? 1 miliar 6%, 60 juta. 2 miliar berarti 12%, 120 juta. Berarti income hanya 10 juta per bulan. Itu kalau 2 miliar. Bayangkan kalau unit manager itu cuma 1 miliar bawah gitu ya. Cuma hanya promosi aja 900, berapa dia punya income? Kecil sekali. Jadi teman-teman, kalau teman-teman
mau mengatakan bahwa jangka pendek, jangka panjang penting ya, income untuk pribadi juga penting. Teman-teman jangan pernah buang apa yang teman-teman punya pada saat jadi agen, yaitu selling. Saya sampai hari ini pun saya masih tetap selling, teman-teman. Ya, tapi organisasi saya juga jalan. Organisasi saya juga jalan, ya. Selling itu untuk menunjang teman-teman punya income. Banyak kalau teman-teman jualan, 2% gede loh. Ya gede. Pada saat kalau udah jadi leader, tambah dengan 6% juga jadi tambah besar lagi. Ya jadi jangan pernah buang kemampuan jual teman-teman. Kebanyakan yang di manajer mati karena belum apa-apa paradigmanya bahwa seorang leader tuh nggak boleh jualan. Itu paradigmanya keliru, salah. Prudential juga nggak rekomend, ya. Prudential juga tidak rekomend. Jadi hilangkan paradigma bahwa seorang leader nggak boleh jualan. Tetap teman-teman jualan ya. Tetap teman-teman jualan. Tapi ingat, fokusnya teman-teman coaching agent. Fokusnya adalah coaching agent. Jadi 2 tahun pertama aja yang saya kasih sharing ke teman-teman. Tahun ketiga pada saat teman-teman SUM, AM, saya kasih gampang. Ya, teman-teman juga makin lama pasti makin expert. Jadi tahun pertama jangan pernah lakukan kesalahan tidak startup. Yang kedua, jangan pernah tahun kedua jangan pernah buang kemampuan teman-teman dalam hal sharing pribadi. Oke, mungkin itu dari saya karena sesi ini lebih banyak tanya jawab. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman untuk sharing. Ya, terima kasih. Case-nya itu besar-besar apa standar-standar saja Pak? Sampai start club itu Pak. Terima kasih. Oke, tahun pertama saya start club ya. Jadi saya join November 2002. Tapi saya full time, saya keluar dari perusahaan farmasi itu Maret 2003. Jadi 2003 saya door to door, saya bisa start club waktu itu ke Praha ya. Iya betul, ke Praha, Cekoslovakia. Nah, apakah waktu itu closing saya besar-besar? 3 bulan pertama saya nggak ada closing besar, semuanya di bawah 1 juta per bulan. Saya bisa closing besar karena saya belajar dengan leader saya, waktu itu leader saya 3 orang. Ya, jadi beruntung teman-teman punya leader banyak. Leader saya waktu itu Pak Om Sugianto, ya. Yang kedua Pak Edi Desen, yang ketiga Pak Hartono Lijia. Saya banyak belajar dari mereka bagaimana caranya bisa closing besar. Dan saya memang minta sesi khusus Pak, tolong saya benar-benar di drill bagaimana saya bisa closing besar. Ternyata ilmu itu, ilmu yang dipakai sama Pak Hartono sampai sekarang saya masih terapkan teman-teman. Ilmu yang dipakai beliau, ilmu yang dipakai sama teman-teman dulu, saya dulu berkata di Galaxy ya, di kantor Pak Hartono. Dulu kita punya alumni ya, kita punya angkatan, kita punya satu kantor SB1, semuanya jago jual. Mau dari mana pun dia punya background, dia harus jago jual. Ya, dia harus pintar jualan. Dikondisikan dia memang harus pintar jualan. Nah, waktu itu saya menyadarin ya, bisnis ini kita nggak boleh hanya jadi seorang agen saja. Bisnis ini kita nggak boleh hanya puas dengan closing 300, 500. Karena pada prinsipnya bisnis ini kita bantu orang. Kita menjadi financial consultant, sadarin itu profesi yang sangat mulia. Kita mengkonsultasi orang dan orang itu punya jalan keluar tentang dia punya keuangan. Nah, jadi yang namanya konsultan keuangan ya, itu nggak boleh hanya berpihak kepada kita punya commission. Benar nggak? 300.000 benar dapat komisi, 3 juta juga benar dapat komisi. Tapi yang paling penting closing terjadi. Closing ini harus banyak berpihak pada nasabah, yaitu bagaimana closing ini bisa menyelesaikan dia punya problem keuangan. Ya. Jadi bukan masalah besar kecil ya. Angka 300.000, 500.000, 30 juta. Saya rasa closing besar, closing kecil ya, itu semua angka yang relatif semua. Ada yang ngomong closing 3 juta per bulan besar, ada yang ngomong closing 5 juta per bulan besar. Tapi buat nasabah, kan tergantung dia punya keuangan. Kalau nasabah secara keuangan 50 juta per bulan kecil ya itu menjadi kecil. Jadi menjadilah seorang konsultan yang benar-benar jeli dengan keuangan nasabah. Ya, intinya gini loh ya, kasarnya begini. Kalau memang nasabah punya keuangan yang bagus, ya kaya. Kalau teman-teman hanya bisa mampu mengkonsumsi 300.000, 500.000 per bulan, gagal teman-teman menjadi seorang financial consultant. Gagal itu. Kenapa? Pasti produk ini nggak bisa bantu dia. Makanya teman-teman mesti fight gitu loh. Kalau saya lebih baik kalau memang orang kaya closing dia hanya mau closing 300.000 per bulan, nggak usah closing nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena produk yang dia beli pasti produk ini nggak bisa bantu nasabah, nggak bisa mengcover dia punya keuangan. Bisa jadi dia beli karena sungkan gitu. Jadi teman-teman pada saat teman-teman berhadapan dengan nasabah ya, yang langkah pertama adalah pastikan bahwa posisi teman-teman nasabah sejajar. Kenapa? Karena dia klien teman-teman konsultan. Jadi boleh dong dalam tanda kutip marahin nasabah kalau dia closing kecil 300.000. Benar nggak?
Boleh tegur nasabah, Pak, kalau 300.000, saya sorry Pak. Kalau terjadi apa-apa dengan si kepala keluarga, kira-kira keluargamu bisa nggak hidup dengan uang segini? Boleh ngomong begitu ya. Tapi tetap pakai bahasa yang enak didengar ya. Artinya financial consultant posisi sedang. Nah, kebanyakan agen, salahnya agen sendiri memposisikan agen itu merendah gitu, rendah sekali di bawah nasabah. Yang kita mau adalah ya, yang kita mau pada akhirnya ya, secara keuangan antara nasabah dan konsultan harus lebih sehat konsultan. Tepuk tangan dong jadi konsultan kita gitu. Ya, Bu, jadi Ibu bisa dapat closing besar. Ibu bisa dapat closing besar kalau Ibu menyadari posisi Ibu sebagai konsultan. Ya, Ibu menyadari posisi Ibu sebagai konsultan, kemudian benar-benar harus bisa tahu berapa nasabahnya layak untuk dapat uang pertanggungan dengan private solution. Ya, jadi kalau Ibu tanya saya, apakah saya dulu nasabah besar-besar semua? Enggak. 3 bulan pertama saya nasabah nggak besar-besar. Tapi setelah itu ya lumayan, ada yang 2 juta per bulan. Tapi dulu kalau saya berkantor tempatnya Pak Tomo 2 juta per bulan nggak besar ya, 3 juta per bulan nggak besar. Nggak besar. Tapi buat saya besar, ya, buat saya besar. Gitu Bu ya. Terima kasih. Oke, ini kita sesi tanya jawab. Nanti setelah ini ya Pak Zulkifli, ada bisa sampai acara selesai atau ada janjian? Kenapa kerja terus kita mencari orang yang mencari nasabah? Sabar dalam hal kita merekrut agen. Kadang-kadang kalau orang nggak sabaran itu bisa berantem loh dengan agen. Loh ya bener, gila ini bukan agen saya loh, ini agennya leader saya. Betulan saya bantu dia rekrut. Gitu. Padahal dia harus sadar dia juga membangun bisnis sekarang, benar nggak? Di situ harus sabarnya. Kadang-kadang kebanyakan agen, ya itu tadi, kamu tuh saya rekrut, saya bantu masuk dalam bisnis ini. Kamu tuh bukan, saya tuh bukan leader gitu. Saya tuh agen, masih agen. Lo mesti lebih banyak konsultasi dengan leader. Saya mau fokus jualan. Padahal kan ini juga kita kasih juga apa ya istilahnya semacam atensi lah ya. Walaupun kita tidak harus menemani dia, tidak harus menemani agen. Tidak perlu kalau memang jadi lebih banyak beratnya seperti itu, Mbak. Cuman bisa kita cari solusi dengan cara gini. Kalau Mbaknya mau rekrut ya, bisa jadi agen yang Mbak rekrut ajak prospek tapi ke nasabahnya Mbak gitu. Jadi supaya kalau closing kan Mbak yang punya. Nah jangan salah loh ya. Ada kadang-kadang dia masih agen, nemanin agen, datang ke klien agennya dia ini. Oh, bukan nggak boleh. Kalau memang seperti itu yang terima kasih sekali ya leadernya gitu. Bukan maksud saya bukan terima kasih sekali leader, artinya tidak pada porsinya gitu. Benar nggak? Kalau mau nemanin ya leader lah yang nemanin, jangan agen. Karena kalau agen ini nemanin agen, saya agen, nemanin Pak siapa tadi? Pak Suartono, Pak Sudarsono. Nah, saya nemanin Pak Sudarsono. Tapi ke kliennya Pak Sudarsono closing, Pak Sudarsono dapat 42%. Saya yang ngajarin dapat 3%. Gak worth it gitu loh. Bener nggak? Gak worth it. Saya yang presentasi segala macam. Jadi, tapi hebatnya sistem prudensial tuh semuanya udah diatur kayak gitu. Sudah diatur sedemikian rupa. Teman-teman harus memiliki porsi yang benar-benar pada porsinya. Jadi kalau teman-teman mau rekrut, teman-teman mau nemanin, ya lebih baik temanin ke klien teman-teman. Atau kalau dia benar-benar minta ditemanin ke nasabahnya, ajak leadernya gitu. Ya. Kenapa? Kenapa? Leadernya nggak bisa namanya. Oke, sekarang gini. Leader juga manusia biasa. Ya benar. Leader juga manusia biasa. Loh, teman-teman ini bakal jadi leader juga. Teman-teman juga akan dihadapkan situasi yang sama. Cuman ada solusinya. Jadi gini. Kalau leader kita sibuk, Bu, Ibu mesti maklum itu yang pertama. Karena anaknya kan nggak cuma kita aja. Jadi yang paling penting, Ibu bikin janjian dari jauh-jauh hari. Sudah jauh-jauh hari bikin janjian. Sudah jauh-jauh hari Ibu bikin janjian, tapi nggak ditepatin gitu ya. Nggak ditepatin. Oh, batal. Itu bukan peraturan saya ya sebenarnya. Itu yang mau ngeles. Itu bukan peraturan saya, Bu. Jadi tolong ditanyakan dengan yang bersangkutan aja sudah. Terjawab ya. Mbak, terjawab. Oke. Ini sebagai info, saya ngintip barusan dari laptop ya. Pak Zulkifli ini ya sebagai info dari direct unit sampai dengan tanggal kemarin tanggal 22 Maret itu dia punya omset 606 juta. Ya. 600 juta dari direct unitnya aja.
ya, luar biasa. Oke, Pak. Pak Sul. Jangan susah-susah loh ya. Saya tahu Anda ini suka nanya dan susah pertanyaan. Ini satu kantor dengan saya dulu. Minta tolong bagaimana kita bisa jago jual tapi juga jago rekrut, Pak. Tipsnya, Pak. Gak susah kok. Pertanyaan simpel ya. Jawabannya setengah mati. Gimana caranya jago jual sama jago rekrut? Berarti Bapak harus belajar ke orang yang jago jual. Satu lagi Bapak harus datang ke jago rekrut. Itu jawaban simpel juga. Ya, saya rasa Bapak udah tahu jawabannya. Cara jago jual ya, teman-teman harus aktivitas tinggi mungkin. Sama, rekrut juga nggak ada rahasia sebenarnya. Rekrut juga, teman-teman juga harus melakukan aktivitas rekrut sebanyak mungkin. Makanya teman-teman jadi jagoan. Orang jago itu sebenarnya dari proses gitu. Tidak tiba-tiba datang dari bawah tanah kemudian jadi jago jual, nggak ada. Di tested 3 bulan baru closing 1. Baru 3 bulan baru dapat closing 1. Kemarin ada seorang agent berdiri masih muda sekali, baru umur 23 tahun. 3 bulan full call nggak dapat nasabah, sekali dapat ADI 23 juta. Tidak ada orang yang benar-benar dilahirkan langsung jago jual, semua lewat proses Pak. Ya, nggak ada. Oke, ada lagi. Saya kepingin cewek gitu ya. Ada nggak yang cewek yang nanya? Cuman kalaupun saya ada mengalami apa ya? Bukan down. Kalau down mah sering lah. Sekarang juga down aja. Manusiawi lah ya, namanya down itu manusiawi. Cuman kalau Bapak tanya, apakah saya pernah vakum dari bisnis ini karena saya mengalami susah jualan atau susah rekrut? Nggak pernah. Kalaupun saya pernah terjadi pada saat tahun 2003 itu ya, mau startup. Dulu startup itu nggak 388, kalau nggak salah cuma berapa, 255 atau berapa gitu ya pada zaman itu. Tinggal 1 angka aja, susah sekali gitu loh. Saya jualan sebulan nggak ada yang closing 1, gila. Padahal sehari saya bisa ketemu dengan 8 nasabah. Sehari itu bisa ketemu dengan 8 nasabah, cool call. Sebulan itu saya nggak dapat nasabah, gila. Kenapa ya? Nah, saya juga nggak tahu. Saya datang ke leader saya, Pak Onto Sugianto, Pak, apa yang kira-kira saya harus lakukan? Sebulan saya nggak dapat nasabah gitu. Sementara dikit lagi startup. Teman-teman tahu, sebelum startup, jauh sebelum startup, saya udah telepon saya punya bos di perusahaan farmasi. Saya bilang, Bu, saya tahun ini bisa berangkat ke Praha, padahal target masih jauh gitu. Tapi saya udah berani ngomong, bayangkan, kalau saya nggak mencapai tahun itu, udah muka udah nggak ada dah. Wah, nggak ada sudah. Kita kalau udah ngomong kayak gitu, kalau nggak capek udah mati dah. Nah, akhirnya saya ngomong sama leader, ngomong sama leader, dia bilang solusinya, lo tetap harus keluar setiap hari. Kebanyakan agent ketika ada masalah, ketika down, diem di rumah kayak orang bego gitu kan. Iya, nggak ada aktivitas sama sekali, udah sama mati. Kalau teman-teman punya problem, teman-teman datang ke kantor, teman-teman ajak bicara leader, ajak bicara siapa aja yang pada saat itu dia lagi on fire. Ya, karena tetangga saya bilang tuh begini, the best is friendship, ya. Kapal yang paling bagus, kapal yang paling kuat itu adalah kapal persaudaraan sama Prudential ini. Jadi ketika teman-teman ada problem, ketika teman-teman susah closing, susah rekrut nggak jalan-jalan, teman-teman mesti banyak teman, mesti banyak diskusi dengan teman-teman di kantor. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa memberikan solusi yang benar, karena dia tahu bisnisnya nggak gampang, ya. Tapi kalau teman-teman cari diskusi yang dulu teman kita di perusahaan yang lama, yang dia belum join di Prudential, lu sih join di bisnis ini mati kan lo. Nah itu. Ya jadi saya nggak pernah vakum Mbak. Saya running terus dari tahun pertama sekali saya join sampai dengan sekarang nggak pernah vakum. Ya. Dan dari pertama join sampai sekarang pun, walaupun saya jadi agency manager, saya tetap jualan pribadi. Tidak terlalu banyak tapi ya. Fokusnya ke organisasi. Ya ada lagi. Jadi Pak Zulkifli, ini saya pernah sering dengar, ya, agent jangan kumpul sama agent kalau makan siang. Kalau cowok dia kumpul sama cewek makan siang nggak apa-apa. Iya. Lebih apa ya? Lebih bisa masuk, makannya lebih enak gitu. Ada yang bilang sama saya, ada yang kasih tahu saya, leader, ya. Agent itu kalau habis makan siang, kalau lagi jam makan siang, jangan kumpul sama agent. Oh iya, harus dengan calon nasabah. Ya, dengan calon nasabah, ya, atau dengan leadernya yang sukses. Ya, kenapa? Agent, misal Anda nih ya, Anda ini, misalkan tadi Pak Zulkifli bilang, lagi prospek nggak dapat, belum dapat, ya, ketemu sama agent yang loser. Aduh,
susah ya prospek ya. Iya, Langsung susah. diamini. Iya susah. Ya, bener ya. Ayam kalau bengong jadi apa itu? Ya, Sebelah Pak. ya jangan ya. Jadi kalau Anda tadi yang disampaikan, ya itu benar. Anda harus banyak aktivitas keluar. Ya, harus banyak. Nggak bisa di dalam rumah. Kalau perlu di Surabaya ini kan cuaca lagi ekstrim. Ya, kadang panas, kadang hujan gede. Kalau lagi hujan gede keluar cari nasabah. Loh, justru nasabah appreciate loh. Pak, angin gede itu masa keluar, Pak? Ya kan pakai jas hujan bu, kan plastik gitu. Kalau perlu itu siapa yang kasih tahu? Jangan mau. Banyak kontrol. Ya, masih ingat nggak? Justru lagi hujan gede, cuaca jadi lagi buruk. Saya udah datang ke nasabah. Nasabah akan apa? Appreciate ya. Ya lebih tepatnya kasihan Pak itu Pak. Itu bahasa kasarnya. Dari nggak mau closing jadi closing gitu. Kusut gitu, Pak. Oke, ada lagi. Tadi yang Bapak yang ya, sekarang Pak. Oke, berdiri. Nama siapa? Dari mana? Pertanyaannya apa? 10 tahun zaman sebelum saya, zamannya Pak Gali itu. Zamannya Pak Gali dulu waktu saat detailer itu betul ya. Tapi sekarang zaman itu udah berubah ya. Pada saat saya pertama kali jadi detailer, cuma setahun aja saya jadi detailer. Tepatnya setahun 4 hari saya jadi detailer gitu ya. Kenapa? Karena cari income susah. Ya, cari income susah. Sebenarnya terlalu banyak hot button yang kita bisa sentuh kalau teman-teman rekrut detailer. Kebetulan boleh dibilang 90% saya punya agent. Bukan agent di Kediri aja lah, organisasi saya 90% itu detailer. 90% itu orang farmasi. Ya. Jadi terlalu banyak sebenarnya teman-teman bisa sentuh kalau teman-teman berada di detailer. Tapi saya nggak yakin teman-teman dapat. Kenapa? Karena organisasi saya juga cari detailer. Ini yang di depan ini pakar-pakarnya semua ini. Ini pakar-pakarnya semua ini. Ini orang-orang dan saya ini orang-orang yang udah di sama farmasi semua. Nama saya itu masuk dalam isu meeting nasional salah satu perusahaan farmasi. Bener. Iya betul. Berbahaya. Iya. Tampilkan wajah saya di PO ini. Karena banyak sekali orang farmasi masuk ke Prudential. Terus saya ketemu dengan teman saya orang farmasi, gila lu namamu masuk lu dalam meeting kita kemarin di Bali. Masa sih? Kok sebegitunya? Iya. Emang kenapa sih? Apa sih yang lu lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat orang income-nya tadi 2 juta per bulan, sekarang jadi 20 juta per bulan. Yang saya lakukan adalah membuat orang income 3 juta per bulan jadi 30 juta. Yang tadi naik sepeda motor jadi mobil. Salah nggak? Nah, salah. Jadi Pak, yang Bapak pertama sentuh adalah soal punya income. Nggak besar kok. Kalau besar saya kerja di detailer, saya nggak mungkin pindah Prudential itu aja ya. Yang kedua kebebasan waktu. Mereka kerjanya, ya ini kan saya istilahnya membicarakan diri saya sendiri dan industri saya di mana saya dulu belajar di sana. Ya, mereka juga kadang-kadang kurang malam kesian lah. Jadi bantulah kalau Bapak ada waktu bantu ya teman-teman detailer. Tapi saya nggak yakin Bapak lebih cepat karena organisasi saya lebih cepat gitu. Tapi kalau Bapak dapat, oke itu bagus ya. Karena orang-orang yang di industri farmasi itu adalah orang-orang yang secara etos kerja, saya rasa di industri manapun susah kan kalau kita ngeliat orang farmasi. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang sangat spesifik ya, dokter. Dokter itu senyum itu artinya beda-beda gitu. Kalau kita pacaran, gua I love you sama lo. Dia senyum, berarti jawabannya iya. Kalau dokter belum tentu. Dia senyum artinya banyak gitu ya, 1000 arti kalau dia senyum. Wah macam-macam. Bisa produknya nggak ditulis, ya macam-macam. Jadi saya rasa kalau orang masuk dalam industri farmasi, ya posisi dia sebagai detailer, posisi yang sangat bisa sukses kalau dia masuk industri asuransi, sangat bisa sukses. Karena di tahun itu kan fasilitas sudah ada, Ya. kan pasti ya. Beda bu, prestisnya beda. Orang bank itu prestis lebih tinggi dibanding detailer. Kerja di mana bu? Oh kerja di bank. Beda. Kerja di mana mas? Kerja di bank. Mau nggak jadi mantu gitu ya? Kalau orang kerja di bank itu prestis lebih tinggi. Ya jadi gitu ya Pak. Jadi terlalu banyak hot button yang Bapak bisa sentuh sebenarnya kalau detailer. Mulai dari income, kebebasan waktu, wah banyak sekali Pak, banyak sekali. Ya, oke ada lagi. Ya.
Awalnya kayak Kapten Subasa gitu. Saya Adi dari SB 9. Saya mau tanya, gimana kita menghadapi dengan orang yang sangat kaya, terus gimana cara closingnya biar dapat ide, Pak? Iya, yang pertama, teman-teman harus menempatkan diri sebagai konsultan. Ya. Jadi untuk dapat closing besar tuh, teman-teman mesti ingat 3B. Yang pertama, teman-teman berusaha. Ya, berusaha loh untuk dapat closing besar. Yang kedua, berdoa. Setelah teman-teman berusaha, berdoa. Tapi kalau nggak dapat juga, teman-teman mesti ingat 1B yang terakhir. Berkaca layar untuk dapat closing besar. Oh iya, benar. Ada orang mau dapat closing besar, tapi nggak menghargai nasabah itu. Ada loh. Datang ke rumah nasabah, kumus-kumus nggak menghargai nasabah. Benar nggak? Muka ditekuk, ada problem dengan keluarga, berhadapan dengan nasabah. Kasihan nasabahnya kan. Jadi teman-teman mesti ingat yang 3B yang terakhir ya. Untuk teman-teman bisa dapat closing besar, yaitu tadi posisikan diri dengan nasabah sebagai seorang konsultan. Artinya harus sejajar dengan nasabah, satu level. Saya yakin awalnya yang jangan sok sejajar dengan nasabah. Awalnya memang kita dulu, Pak, gimana Pak? Ya intinya kita mau minta waktu. Setelah kita diberi waktu, setelah kita presentasi, dia tanya macam-macam tentang Prudential. Nah, pada saat itu teman-teman harus sejajar dengan nasabah. Ya, harus sejajar. Sejajar tuh boleh negur nasabah, boleh marahin nasabah. Saya kalau closing gede dengan nasabah itu kayak orang berantem, teman-teman. Lu bener kayak orang berantem. Contoh gini, ya dia minta diskon. Dia minta, ya orang gede juga ternyata doyan duit juga gitu. Minta diskon sama saya. Oh, aku lo belanja di tempatmu ini. Aku sama sekali nggak mau tahu untungmu berapa, aku bilang. Jadi nggak fair dong, lo beli dengan aku punya produk, lo kan beli benefit, tidak beli diskon, tidak minta potongan. Saya juga kalau beli produk, misalnya beli produk di tempat kamu, saya juga nggak minta. Saya nggak akan tanya lo punya keuntungan berapa, itu hakmu kok. Gitu. Bisnismu ya, saya menghargai lo punya bisnis. Gitu. Produk ini bagus, ya Prudential juga berikan benefit ke kamu. Sekarang saya buka, saya dapat komisi 30%, tapi engkau mau minta sepeser pun saya nggak kasih loh. Kenapa? Karena ini bisnis saya. Saya dapat komisi 2 tahun pertama, tapi tanggung jawab moral saya dengan engkau itu seumur hidup gitu. Ya itu kan sebenarnya marahin nasabah ya. Marahin nasabah tuh nggak mesti nempelin nasabah loh Iqbal. Ya itu sebenarnya kalau nasabah kita ngomong seperti itu udah marah. Kita udah ngomong keras dengan nasabah. Tapi saya rasa nasabah nggak tersinggung. Kadang-kadang kebanyakan agen musuh itu diri sendiri pada sama closing nasabah. Belum apa-apa udah mikir macam-macam. Tapi kalau mikir kayak gini nasabah tersinggung. Mikir kayak gini nanti nasabah nggak beli. Mikir kayak gini nanti aku malah diusir. Nggak ada. Itu pemikiran kita aja. Coba teman-teman lakukan. Hidup cuma sekali kok. Lakukan sesuatu yang memang beda dengan apa yang teman-teman lakukan yang dulu-dulu gitu. Ya. Gitu ya. Tempatkan sebagai financial consultant. Jadi kalau di kartu nama teman-teman financial consultant atau financial advisor itu benar. Jadi jangan sampai kayak agen saya kasih kartu nama financial consultant, dia tanya artinya apa itu? Jangkrik gue bilang. Masa mau mengkonsultasi nasabah lu nggak ngerti jawabannya? Oke, ada lagi? Ya silakan Pak. Lo terima sampai Thailand. Oke, saya Surya dari SB2. Sebagai agent baru, menurut Pak Zulkifli sebaiknya kita door to door atau pakai janji yang, kalau janji kan nggak bisa hari, mungkin kita ketemu 2-3. Kalau door to door, saya bisa kemarin bisa 10 guys. Ketemu orang, closing. Bisa door to door ketemu. Sebaiknya untuk agent baru, sebaik door to door atau janji. Oke, kalau saya selama ini sering ngomong door to door, bukan berarti saya merekomend teman-teman untuk door to door. Kenapa saya door to door? Karena saya nggak ada referensi. Karena saya nggak punya keluarga di sini. Ya, saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara, semuanya di Palembang semua, di Jakarta. Nggak ada yang saya datangin. Nah, kenapa saya door to door? Ya karena nggak punya market. Jadi di istilah di asuransi itu ada namanya natural market ya. Orang yang udah kita kenal. Ini dulu Pak yang harus digarap. Door to door tuh kalau udah kepepet teman-teman. Door to door cuma asa mental aja. Tapi kalau teman-teman udah bisa door to door, kalau udah bisa dengan door to door closing, teman-teman bisa ketemu dengan siapapun, teman-teman bisa closing. Jadi kalau teman-teman mau tes, teman-teman punya kemampuan jual yang bagus, door to door udah. Kalau teman-teman ya datang,
referensi ke keluarga gitu, closing. Nah kalau teman-teman mau ngetes teman-teman apakah benar-benar itu jualan murni, coba teman-teman door to door. Kalau memang bisa closing, berarti teman-teman ketemu dengan siapapun setelah itu teman-teman bisa closing. Ya, jadi langkah awal apakah lebih bagus door to door atau referensi? Kalau memang ada referensi. Ya, kerjanya lebih efektif. Door to door, teman-teman harus memiliki 200% mental dibandingkan orang kebanyakan. Harus memiliki 200% kemampuan produk knowledge dibandingkan dengan yang lain. Dibutuhkan 200% kesabaran. Ya, emang door to door itu nggak ada risiko dimarahin orang? Ada. Diusir ada, mau dibunuh orang ada. Loh benar, saya juga ada. Bukannya saya mau nakut-nakutin teman-teman, tapi terjadi dengan saya gitu. Ya, iya. Jadi Pak lebih baik kerjakan dulu referensi yang ada Pak, yang dekat-dekat dulu. Punya keluarga dulu, punya saudara dulu, teman, kerabat dan lain sebagainya. Gitu ya. Baru kalau misalnya Bapak mau door to door ya, monggo. Nah, gitu. Udah masuk rekamannya. Masuk. Ada lagi yang mau tanya di bagian belakang? Ini Pak, Ini Pak, di depan sini ada. perempuan Pak. Ya, sama saya Hera dari SB10. Mau tanya tadi, untuk tahun pertamanya tadi bisa startup dengan cold call tadi. Iya. Nah, kalau cold call jujur aja, biasanya tuh nggak percaya, kamu tuh siapa sih? Misalnya kamu tuh, ya mbak kali uangku. Terus bagaimana saya closing sampai startup dengan cold call? Tipsnya apa? Oke, cold call dengan startup. Saya rasa nggak cuma saya ya, banyak di Prudential orang cold call bisa startup banyak. Bahkan ada yang dalam startup di Jakarta, saya tahu orangnya. Jadi sebenarnya orang kalau dengan cold call dia bisa closing ya. Pada saat inilah orang ini harus diminta referensi dulu. Saya sebulan cold calling di Pasar Turi, sebulan full itu di Pasar Turi aja, nggak kemana-mana. Saya pakai ilmu nes prospek namanya, prospek di satu sarang. Sebulan ngumpul-ngumpulin Pasar Turi gitu. Lama-lama mungkin kan orang juga kenal. Lama-lama mungkin dia juga kita selo sedikit aja, kita tanya, lu kerja di mana sih sebenarnya? Nah, baru kita cerita. Jadi saya sebulan di Pasar Turi itu cuma dapat 3 toko aja teman-teman. Memang kalau cold call itu saya rasa gini ya. Selain kita harus memiliki skill yang bagus ya, kemampuan knowledge yang bagus, teman-teman juga nggak boleh polos-polos banget. Saya dulu pertama join gitu ya, nasabah dapat 3. Kalau ditanya nasabah, lu bisa nulis terbalik begini, udah canggih nasabah mau pakai ya. Saya jawabnya apa? 200. Ya saya nggak ngomong 3 nasabah. Berapa nasabahnya? Ya sama engkau ini ya 49. Dari tambah 100. Pesan saya jangan digenap-genapin. Ketahuan ngibulnya gitu. Ya 49 sama engkau ya berarti 49,5 lah. Lebih gila lagi 49,5. Berarti kakinya ada referensi kan gitu ya. Jadi jangan polos-polos banget. Terus gini teman-teman, kalau mau cold call ya harus memang lengkap semuanya. Teman-teman ngomong apapun itu harus ada bukti gitu. Prudential nomor 1 loh, Om. Harus kasih lihat bukti. Kita bayar klaim kok. Jadi jangan hati akal lah gitu ya. Dulu saya yang paling banyak dapat nasabah ketika saya punya leader itu ada klaim 1 miliar dibayar. Nah bukti klaim itu dikasih ke saya. Saya ngomongnya apa tau nggak? Nasabah siapa ini? Saya. Enggak saya. Nasabah kami. Oh. Kami itu bisa saya juga, bisa leader saya juga. Jadi saya bisa menceritakan gitu ya. Menceritakan seolah-olah itu benar-benar nasabah saya. Nasabah closing. Terus kalau saya ngurusin nasabah klaim gitu ya, bukti klaimnya pada saat mau proses itu saya bawa loh, depan nasabah. Saya bawa, saya tunjukin ini saya sedang akan mau proses klaimnya nasabah. Loh kenapa nasabah? Ya saya cerita udah begini-begini. Main sudah sandiwaranya kan. Ini sakit begini mahal. Ternyata dia habis itu lebih loh. Untung Prudential cover. Jadi dia ternyata sakit itu habis 100 berapa gitu loh. Prudential cover sekian. Dulu Pak Oscar itu punya klaim loh. Klaimnya 350 juta, nabung berapa itu waktu itu? 7,5 juta per bulan ya? 8 juta per bulan,
klaimnya dibayar 350 juta, kemudian ada kata-kata stop menabung lalu tabungin, ada loh. Nah itu sering saya pakai tuh Pak Oscar John. Thank you loh Pak Oscar. Sering saya pakai jualan gitu loh. Jadi itu powerful buat teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat yang kayak gitu, mungkin buat teman-teman tuh nggak powerful. Tapi buat nasabah yang seumur-umuran baru melihat, oh iya ya dibayar loh. Itu sangat powerful, sangat membantu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman full call, tapi teman-teman nggak bawa apa-apa, nggak siap gitu loh. Ya. Bukan berarti teman-teman tuh harus bawa satu karung gitu, bukan. Karena nasabah juga kalau teman-teman door to door udah bawa tas kerja itu takut ya. Kadang-kadang saya door to door ya, saya cuma bawa kertas aja, cuma kertas beberapa lembar gitu, sama bukti klaim sama apa gitu, cuma gitu aja. Itu pun saya sembunyikan gitu. Jadi seolah-olah saya beli gitu kan. Nah kebanyakan ibu-ibu atau bapak yang senang belanja pada saat door to door hilang untuk nafsu untuk jualannya. Yang ada nafsu beli kok barangnya bagus ya. Terus kalau door to door jangan pernah lihat wajah. Jangan pernah lihat wajah. Kalau lihat wajah itu orang di pasar tuh mukanya empuk lah, mukanya asem segala macam, kumisan, brengosan, galak-galak, kayak itu aneh gitu. Kadang-kadang dia muka nggak galak, tapi dia agen asuransi datang dia pasang muka galak gitu, ngehe juga. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Ketika teman-teman mau door to door, teman-teman harus juga memang melengkapi kita punya mental. Kalau teman-teman nggak punya itu, berat. Makanya tadi saya bilang saya lebih rekomen kalau teman-teman punya referensi. Ya, memang sebenarnya masuk akal sih kalau pakai hukum matematis ya. Masa kita datang 8 orang sehari, 5 hari kerja datang 40 orang nggak closing 1. Jadi saya percaya sebenarnya konsep Bapak Stephen Dew ya, closing one day one case itu saya percaya. Itu memang sangat bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Ya, cuman kelebihan apa bedanya kita sama Stephen Dew, dia lakukan tuh everyday, day by day dia lakukan. Kita ya hari ini kan melakukan besok enggak, itu aja. Ya. Pas saya jam berapa? Sampai jam 1. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jadi kalau Pak Zulkifli saya pinjam istilahnya adu rajin Pak ya? Adu rajin. Iya, adu rajin. Adu rajin itu apa? Prospeknya yang adu rajin. Oke, ada? Masih ada? Kalau nggak ada, kita berikan tepuk tangan. Woi, dia lagi. Sekali Pak, terakhir Pak. Terakhir. Pak, ilmu yang kemarin waktu Saya diajarin, langsung aja langsung. ilmu yang kemarin diajarin Pak Hartono apa Pak? Ya itu tadi yang saya sharingkan tadi. Belum Pak. Udah tadi untuk dapat closing besar, teman-teman harus menempatkan diri sebagai konsultan tadi kan udah. Terus kalau buka, jadi gini, untuk dapat closing besar, teman-teman memang harus datang ke orang yang benar gitu. Teman-teman mau dapat closing besar, tapi teman-teman datang ke orang yang secara nilai ekonomi biasa ya, teman-teman nggak dapat closing besar. Yang ada marah besar nasabah kan. Dia punya kemampuan sedikit, teman-teman buka angka yang gede, lari nasabah. Ya, jadi yang pertama harus datang ke orang yang benar-benar dia punya duit. Benar-benar dia punya duit. Yang kedua, kadang-kadang kita menyamakan gini ya, orang udah diberi waktu ya sama nasabah. Nah, pada saat presentasi itu dia tidak benar-benar maksimal kan. Artinya maksud saya semua orang pasti bisa presentasi. Tapi teman-teman harus sadarin yang kita jual itu produk abstrak, benar? Produk yang nggak kelihatan, produk yang nasabah hari ini nggak butuh gitu loh. Tapi secara konsep kita mau kasih tahu lo hari ini butuh gitu loh. Kita mengkondisikan seolah-olah besok dia sakit kritis, benar nggak? Nah artinya teman-teman pastikan teman-teman pada saat presentasi yang Pak Ali atau rekening B itu benar-benar landing di otak nasabah konsepnya. Teman-teman tidak jualan produk, tidak jualan barang, teman-teman jualan konsep. Pastikan konsepnya benar-benar landing di otak nasabah. Ya. Gimana caranya saya presentasi ini udah landing di otak nasabah apa belum? Gimana caranya? Gimana tolak ukurnya? Lihat dari pertanyaannya. Kalau dia bingung mau nanya apa, berarti nggak landing di otak nasabah. Ya dia bingung mau tanya apa. Tapi kalau pertanyaan gini, oh bagus ya ini, tapi ini benar nggak nanti klaimnya keluar? Itu landing di otak nasabah. Kalau ditanya, tapi ini bonafit nggak perusahaan? Itu landing. Ya. Semakin lama teman-teman lakukan hal itu, semakin itu jadi kebiasaan. Semakin pintar baca orang ini orang bisa closing besar apa enggak. Lama-lama teman-teman itu jangan kan teman-teman lihat, teman-teman dengar aja pertanyaannya.
itu teman-teman makin lama makin tahu orang ini bisa di closing apa enggak. Jadi tuh pisau kalau udah tajam ya, semakin lama semakin tajam, itu dengan cium sekali aja ini orang ini bisa lihat apa enggak. Lama-lama keputusan beli apa enggak bukan lagi di tangan nasabah gitu, tapi di tangan agent. Kalau kita datang ke orang yang benar, orang yang benar-benar punya duit, ya. Menjawab ya Pak ya. Oke teman-teman ya. Siapa yang ingin jadi unit manager tahun 2011? Siapa yang ingin dapat startup angkat 2 tangan? Siapa yang ingin dapat income 100 juta angkat kaki? Oke, terima kasih dan selamat pagi. Luar biasa. Dapat sesuatu? Banyak. Banyak? Ya. Kalau mau tahu filmnya apa, tinggal kita rekaman sama bapaknya. Oke. Pembicara kita berikutnya Pak Robert Wijaya, ya. Jadi beliau ini saya ulang sekali lagi. Beliau ini tahun lalu juga duduk, ya, sama seperti Anda sebagai seorang konsultan, sebagai agent. Namun beliau ini berbeda, ya. Berbeda karena bisa melalui, tadi yang seperti saya sebutkan, dia sudah melalui AU ke Bali, Lombok, lalu bisa berangkat ke kemana? Startup, ya, Istanbul, lalu bisa promosi UN, ya. Seperti apa? Ya, karena Pak Robert Wijaya ini kebetulan kakaknya, ya, ada yang tahu? Andre Wijaya. Jadi nanti lihat fotonya. Jadi nanti lihat mukanya persis kayak kakaknya gitu ya. Oke, mungkin sampai masih kita bisa tutup.